Salam. Mana tangan yang pojok sini dan yang sebelah sini, haleluya, angkat tangan kita semua, Tuhan memberkati kita, haleluya. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mempercayakan saya untuk berdiri di mimbarnya ini untuk menyampaikan firman-Nya. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan juga mempercayakan saya untuk melayani ibadah ini. Tuhan berkati kita, Pak Pujo dan Ibu Rina yang selalu WA mengingatkan saya. Tuhan memberkati kita bersama, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akan ada perubahan terus-menerus di negara dan bangsa Indonesia. Baik itu perubahan kepada hal-hal yang baik maupun perubahan kepada hal-hal yang tidak baik. Kita bisa menilai zaman ini, saudara, sejak dari 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu sampai dengan saat ini. Nah, kita merasakan ada sesuatu yang berubah di negara Republik Indonesia, baik itu lewat presiden, aparat negara, lewat gereja Tuhan, lewat ibadah kita kepada Tuhan. Ada sesuatu dan kita juga tetap waspada bahwa ada hal-hal yang tidak baik yang kita tidak harapkan terjadi, tetapi Tuhan izinkan itu terjadi. Waspadalah terhadap semua orang, kata Tuhan Yesus. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang politik ini hebat. Politik yang kita rasakan, yang kita lihat di Indonesia ini, saya merasakan ada sesuatu yang antara hitam dan putih, antara gelap dan terang, ada di tengah-tengahnya. Dan tergantung kita rakyat Indonesia, terlebih-lebih tergantung kita orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya Tuhan, bahwa kita terus berdoa, berharap bahwa sesuatu yang Tuhan izinkan itu terjadi, kita tidak lemah imannya. Kita terus berharap kepada Tuhan karena Dia adalah sumber hidup dan kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya beberapa poin yang saya ingin sampaikan kepada saudara lewat khotbah yang telah saya siapkan ini dari tema ini. Sahabat kita, saudara kita sebangsa Muslim, selalu kalau saudara lihat di TikTok, di YouTube, ada orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa Tuhan kita itu adalah gunung batu. Tuhannya gunung dan Tuhannya batu karena mereka melihat nyanyian Mazmur. Mazmur itu berkata, Tuhanku adalah gunung batu. Bayangin aja. Itu kalau diterima oleh orang yang tidak punya pikiran yang jernih, benar-benar Tuhan kita menjadi gunung batu. Baik saudara, saya membaca dari kitab Mika pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dari kitab ini saya ingin menyampaikan sesuatu bukan saja untuk gereja Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang nonton di YouTube, tapi saya mau berbicara atas nama Tuhan kepada semua manusia yang nonton ibadah ini maupun lewat live streaming. Bahwa dikatakan di dalamnya bahwa hai manusia, saya baca aja dari ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Hai manusia, telah diberitakan kepadamu apa yang baik. Perhatikan, apa yang baik ada titik. Dan apakah yang dituntut dari Tuhan daripadamu selain berlaku yang pertama, berlaku adil. Yang kedua, mencintai kesetiaan. Dan yang ketiga adalah rendah hati di hadapan Tuhan Allahmu. Ayat yang berikut, dengarlah Tuhan berseru kepada kota, orang bijaksana untuk takut kepada namanya. Dengarlah hai suku-suku bangsa dan orang-orang kota. Dia berkata suku-suku bangsa dan orang-orang kota. Kenapa disebut di sini orang-orang kota? Kita lihat di bawah ayat ini, dia berkata lagi, masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik dan takaran eva yang kurang dari terkutuk itu. Ayat yang ke-11. Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang-orang yang membawa neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan dengan tipu. Ayat yang ke-12.
Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan dan berduduknya berkata dusta. Dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu. Amin. Tuhan memberkati kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat dalam perjalanan para nabi-nabi di dalam Alkitab, pantas Tuhan suruh mereka keluar dari kota dan tinggal di desa. Kenapa? Karena Tuhan berkata di dalamnya, penduduk kota itu banyak dusta dan melakukan kejahatan. Dan Tuhan memerintahkan Abraham untuk keluar dari negaranya, dari kotanya namanya Babilonia atau Babel zaman purbakala. Lalu menusur desa-desa pinggiran, desa-desa kecil sampai dengan Palestina atau Israel yang sekarang. Tuhan suruh dia keluar dari kampungnya. Lalu yang kedua, kita lihat lagi Musa. Musa sudah aman di Mesir bersama dengan Fir'aun dan dia tidak kekurangan. Dia memiliki ilmu yang sangat luar biasa karena dididik selama 40 tahun di Mesir oleh Raja Fir'aun. Nah lalu dengan pengetahuan itu, saudara, Musa punya kekuatan. Kalau Raja Fir'aun mati, tentu Musa akan menggantikan dia menjadi raja. Tapi kitab Ibrani berkata, Musa meninggalkan semua itu. Lalu dia lebih enak hidup menderita bersama dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Lalu Musa hidup sengsara, keluar dari kota menuju sebuah pegunungan atau padang belantara. Demikian juga nabi-nabi yang lain. Ada Elia yang disuruh perintah oleh Tuhan untuk tinggal di sebuah tepi sungai. Dan dari situlah dia mendapatkan wahyu. Ada Elisa disuruh oleh Tuhan. Bahkan ada Yohanes Pembaptis, saudara. Tidak disuruh oleh Tuhan satu hari pun di kota. Kecuali Tuhan ngomong. Yohanes, kamu tidak boleh ke kota. Kamu harus tinggal di padang gurun. Dan makananmu adalah madu dan belalang hutan. Saudara, saya pikir belalang hutan yang dimakan sama Yohanes itu sama seperti yang saya makan pada waktu saya kecil di kampung. Hewan yang digoreng, hewan belalang. Rupa-rupanya di Israel itu ada pohon namanya pohon belalang. Itu bukan hewan, tapi enak juga itu hewan belalang. Kita goreng, kita tangkap rame-rame, kalau libur boleh juga ke sawah. Kita makan itu belalang. Dan belalang, pohon belalang di Israel ini sama seperti petai Cina, saudara. Manis buahnya, dan itulah makanan Yohanes. Yohanes sekali-sekali disuruh Tuhan memperingatkan seorang raja dan supaya dia tidak mengambil istri seseorang ini. Akhirnya lewat situlah Yohanes ditangkap dan Yohanes diadili lalu dipancung. Saudara, banyak tokoh dalam Alkitab yang disuruh keluar oleh Tuhan dari kota. Rupa-rupanya di kota-kota besar banyak orang yang melakukan kejahatan dan penipuan. Benar juga ini kata Alkitab. Kalau enggak di kota itu enggak kaya itu orang-orang. Ya kalau sekedar hanya usaha mungkin enggak seperti itu. Tetapi di kota ini banyak duit. Dan orang itu melakukan sebuah kejahatan di kota dan penipuan kata Tuhan di dalamnya. Dan saya hentikan perkataan tentang kota dan desa, tapi kita mulai dari ayat yang ke-8 untuk seluruh manusia. Yang pertama di dalamnya Tuhan berkata kepada seluruh manusia, bukan kepada pendeta, bukan kepada orang Kristen, tetapi kepada seluruh manusia. Ada 3 penting yang di dalamnya. Yang pertama, kamu harus berlaku adil. Yang kedua, kamu harus setia. Dan yang ketiga, kamu harus rendah hati. Saudara, untuk berlaku adil, saudara tidak perlu Tuhan. Untuk berlaku adil, saudara tidak perlu agama. Untuk berlaku adil, saudara tidak perlu kitab suci. Untuk berlaku adil, saudara tidak perlu nabi. Di dalam hati manusia sudah ada keadilan. Adil itu adalah bersumber dari kalimat bahasa Arab. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita jangan alergi dengan bahasa Arab. Banyak ayat-ayat dalam Alkitab itu memang disadur dari bahasa Arab. Contoh ini mati. Mati itu bukan bahasa Indonesia, mati itu adalah bahasa Arab.
wafat bahasa Indonesianya atau meninggal bahasa Indonesianya. Jadi banyak hal yang bersumber dari bahasa Arab masuk ke dalam Alkitab. Dan yang saya sampaikan kepada saudara bahwa rasa adil itu adalah persamaan. Jadi dia tidak berat sebelah. Sama. Kalau seorang kepala pemerintahan melakukan sesuatu yang berat sebelah lalu dia tidak adil, ketahuilah sekali waktu Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari semua yang dilakukan dengan cara yang tidak adil. Jadi keadilan adalah perkara yang sangat diperhatikan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah pemerintahan, mereka yang telah mengambil pejabat negara, yang mengambil bagian dalam hajat hidup orang banyak, apakah saudara sudah melakukan sebuah keadilan di tengah-tengah rakyat yang engkau pimpin? Saya mau katakan kepada saudara, sekali waktu Tuhan akan memintai pertanggungjawaban. Kalau sudah Tuhan memintai pertanggungjawaban, itu tidak enteng dan itu sangat berat. Makanya ada kelompok-kelompok di Indonesia ini baru muncul saudara 2-3 tahun atau 5-6 tahun ini. Ada orang-orang yang bisa memadamkan api neraka. Wow. Api neraka bisa dipadamin. Gue kepingin jadikan dia orang dalam. Supaya dikala api meneraka itu mau memasukkan saya, dia bisa padamkan itu api. Ada kelompok-kelompok orang di Indonesia ini yang baru muncul sekarang ini saudara di zaman internet. Katanya bisa menurunkan emas dari langit. Mau melebihi Musa. Ada kelompok-kelompok di Indonesia ini saudara yang seakan-akan seperti itu. Lalu dia berkata dia bisa memerintahkan malaikat pencabut nyawa supaya nyawa seseorang jangan dicabut entar katanya. Hebat enggak tuh? Hebat. Tapi orang yang ingin mencabut nyawa orang, innalillahi juga. Mati juga saudara. Dan kita sedang menghadapi hal-hal yang seperti demikian di tengah-tengah bangsa kita. Dan saya mau katakan kepada saudara, bagi pejabat tinggi negara, kamu harus adil terhadap rakyat. Pendeta, hamba Tuhan juga harus adil terhadap jemaatnya. Jangan hanya melayani orang-orang kaya, orang-orang berada, sementara orang-orang kesusahan, orang-orang miskin, kita tidak melayani. Berlakulah adil terhadap siapapun, karena sekali waktu Tuhan akan memintai pertanggungjawaban. Satu waktu di awal COVID, saya diminta untuk seorang ibu namanya Ibu Leli, kebetulan dia di Kalimantan Tengah. Ada seorang mantan bupati meninggal di Jakarta bukan COVID. Dia meninggal bukan karena COVID tapi karena marah COVID, akhirnya bapak mantan bupati itu meninggal. Di Jakarta dia ada gereja, saudara, ada pendetanya, ada keluarganya, ada sahabat-sahabatnya. Tetapi pada waktu bapak ini meninggal, tidak ada yang berani datang untuk melayani. Pendetanya nggak berani datang untuk melayani baik di rumah duka maupun di pemakaman. Orang jemaatnya nggak berani datang untuk melawat, nggak ada yang datang. Lalu Ibu Leli berkata kepada saya, tolong Pak Pendeta Andi, layani ini saudara kami dari Kalimantan, mantan bupati. Lalu kemana keluarganya, kemana yang lain, tidak ada yang berani datang. Saudara tahu, saya melayani bapak ini di Menteng Pulo, saya sendiri pendetanya, saya sendiri yang memimpin puji-pujian bersama seorang ibu, ya juga yang nggak tahu rohani, cuman itu doang bersama dengan yang membawa mobil ambulan. Katanya kalau lagi khotbah, hidup mati di dalam Yesus adalah untung. Katanya kalau lagi khotbah, katanya begitu meninggal langsung di Firdaus, pintu gerbang sorga, dan masuk sorga tidak ada lagi diadili. Tapi banyak orang gak mau mati. Termasuk saya.
Saya setiap hari itu minta udah deh Tuhan, udahlah ambil aja. Saya sudah nggak mau lama-lama di sini. Udah, karena tempat tinggal kita ini bukan di sini. Yang kekal itu di sono, saudara. Lalu saya bilang sama Ibu Leli ini, Ibu Leli masa seperti ini? Iya Pak Pendeta, memang begitu. Jadi mereka takut COVID ini menyerang mereka lalu mereka mati. Nah saya katakan kepada Ibu Leli ini, semestinya jangan seperti ini. Toh hidup matinya manusia bukan karena COVID, saudara, bukan. Biar kita juga kena ada di tengah-tengah pasien COVID, kalau Tuhan tidak mengizinkan hari itu kita mati, nggak bakalan mati kita. Amin. Dan kalau Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melanjutkan hidup, kita nggak bakalan mati. Kenapa nggak bakalan mati? Yesus selama hidupnya tidak pernah berbicara tentang mati. Dia selalu berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia telah mati. Nggak ada dia pernah berbicara tentang kematian. Hanya satu kali dia berbicara tentang kematian. Pada waktu dia menuju ke Yerusalem. Dan dia berkata kepada Petrus, anak iblis, untuk itulah aku harus datang. Untuk menyerahkan diriku dan mati di tiang kayu salib. Berlakulah adil supaya segala sesuatu nanti kita jalan menuju kekekalan itu adalah juga dengan cara yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Yang pertama, berlakulah adil. Kalau kita ada berlaku adil, poin dari posisi hidup kita ini sebenarnya ada di puncak hidup itu adalah adil. Yang kedua, puncak dari perjalanan hidup iman kita kepada Tuhan adalah setia terhadap gereja, terhadap segala suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, setia terhadap pelayanan, setia terhadap segala macam. Kita setia. Dan yang ketiga adalah jangan sombong. Kita hidup sampai saat ini kita mendapatkan rezeki itu karena kebaikan Tuhan. Jangan sombong. Ada pejabat tinggi negara telepon saya beberapa hari yang lalu, dia berkata kepada saya, Pak Pendeta Andi, saya sebenarnya malu berdoa sama Tuhan Yesus, katanya. Kenapa malu, Pak? Sejak saya dari bawah sampai sekarang ini di atas, di puncak karir saya malu, Pak, kalau berdoa sama Tuhan lalu Tuhan bilang sama saya, mau minta apa lagi? Saya malu, Pak, kata dia. Jadi sekarang Bapak telepon saya untuk apa? Supaya saya masih ada satu lagi keinginan saya, Pak. Tapi saya nggak mau doa sama Tuhan. Biarlah Pak Pendeta aja yang doa. Saya tadi bicara sama Pak Pujuk. Pak Pendeta aja yang berdoa. Kalau saya udah nggak mau berdoa sama Tuhan, saya takut sama Tuhan. Tuhan tanya saya, masih belum puaskah dengan berkatku selama ini? Itu yang dia takutkan. Dia pejabat negara. Saya sampaikan segala sesuatu kepada orang-orang yang seperti ini. Setialah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan pernah berlaku congkak dan sombong. Orang berzina tidak ditentang oleh Tuhan. Tetapi orang yang congkak dan orang yang sombong itu ditentang sama Tuhan. Kita baca satu ayat dalam kitab Yakobus pasalnya yang ke-5. Kitab Yakobus pasalnya yang ke-5, saya baca di sana satu ayat ini. Kitab Yakobus, sebentar saya cari dulu dalam Alkitab. Bukan pasal yang ke-5, kitab Yakobus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang tunggu sebentar, pasal 4 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7 atau 8. Kitab Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-6, saya membaca demikian kata Tuhan dan firman. Ayat yang ke-5 mulai, jangan kamu menyangka roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diinginnya dengan cemburu. Ayat yang ke-6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, karena itu ia katakan,
Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kalau kita memiliki sifat sombong, setan gak bakalan lari, saudara. Gak bakalan lari. Ada dua yang saya ingin saksi tentang ini, yang dua hal ini. Saya tadi sebelum sampai di sini, saya tengok ada di lantai dasar mall ini, itu ada namanya butik Noni. Kalau saudara masuk lewat pintu utama, pintu dasar sana, ada itu butiknya namanya Noni. Butik Noni. Dan mamanya itu saya kenal sejak dari Mawar Saron, awal saya jadi Kristen. Dia jual kue di GBI Mawar Saron, namanya Ibu Yeti mamanya. Lalu karena pelebaran gereja Mawar Saron, orang yang jual tidak lagi bisa diizinkan untuk dijual. Lalu dia berkata kepada saya, Andi, dia panggil saya Andi aja itu orang. Ya memang dia panggil gitu saya, Andi, tolong cariin tempat karena Mawar Saron sudah tidak mengizinkan orang jualan. Kamu mau jual di mana? Yaudah saya cari, akhirnya dapatlah di Tamrin City ini, di lantai bawah itu. Awalnya ibu bapak, dia sewa 150.000 satu hari. Satu hari 150.000 di lapak yang ditutup dengan terpal, kalau sore ditutup. Nah lalu dia penghasilannya itu waktu itu di lapak, penghasilannya itu 12 juta satu hari. 12 juta. Nah lalu berkembang terus menerus sampai 30 juta satu hari Sabtu dan hari Minggu. Meningkat terus sampai dengan 30 juta satu hari loh saudara. Saudara tahu yang sekarang ini kalau saudara tengok di atas itu Noni, toko Noni atau butik Noni, dia bukan lagi sewa, dia bukan lagi ngontrak, tapi dia udah punya 7 kios atau 7 pintu di situ. Dia punya saudara. Jadi kalau udah Tuhan udah memberkati seseorang, itu gampang, sangat mudah bagi Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi yang merupakan penghambatnya, dikala Tuhan memberi rezeki, dikala Tuhan memberi berkat, maka yang menghambatnya adalah congkak dan sombong. Karena itu banyak orang Kristen susah karena congkak dan sombong. Iya, Tuhan bilang, kamu miskin ada congkak, apalagi kalau kamu kaya. Lebih baik aku tunda dah, kata Tuhan. Makanya Salomo pada waktu umur 13 tahun dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan kepadaku hikmat. Aku tidak meminta kekayaan, aku tidak meminta yang lain, berikan kepadaku hikmat. Tuhan dari sorga berkata kepada Salomo, yang kamu minta aku kasih, tapi yang kamu tidak minta juga aku akan memberikan kepadamu. Bayangkan aja saudara, selama hidupmu tidak ada orang yang seperti engkau sebelumnya dan tidak ada orang yang sesudah engkau sebelumnya. Enggak ada orang yang seperti engkau. Kayaknya luar biasa. Kayaknya luar biasa. Tapi akhirnya Salomo juga jatuh dalam dosa. Karena congkak. Banyak uang. Bininya. Ini bininya 700 itu sah. 700 itu bangsawan semua. 700 itu bangsawan. 300 itu gondik. Istrinya seceng. Istri 1000, bayangkan aja seorang laki-laki punya istri 1000 saudara. Kalau kita atur dalam harinya, ini hari pertama A, hari kedua B, hari ketiga C, itu 1 tahun belum kegilir. Belum kebagian. Alkitab berkata, Salomo mati tidak lagi menyembah Tuhan. Tapi Salomo mati menyembah kepada berhala. Dan dia membangun tempat-tempat bukit-bukit pengorbanan. Dan Tuhan berkata kepada Salomo, karena engkau tidak mengikuti aku lagi dengan sepenuh hatimu sama seperti ayahku Daud, kerajaan ini akan tetap aman sampai dengan engkau. Nanti aku akan goncangkan kerajaan ini pada waktu anak dan keturunanmu. Selesai. Apa yang kita mau pikirkan saudara? Jadi ini yang Noni, butik Noni ini diberkati Tuhan saudara, luar biasa.
Saya tadi tanya, berapa sekarang? Masih 30 juta om, kata dia. Satu hari loh saudara. Dia punya 7 kios itu, dia udah punya. Bukan lagi sewa, bukan lagi ngontrak. Dia punya itu. Sama dengan kita juga, kalau udah Tuhan udah buka rezeki buat kita, nggak ada yang bisa menghambat. Amin. Kalau Tuhan berkata ini berkat untukmu, ini uang untukmu, ini kekayaan untukmu, Tuhan tidak perlu pakai manusia, dia bisa pakai burung. Ingat Elia dalam kesusahannya, Tuhan utus burung untuk memberi makan Elia, saudara. Yesus Kristus, ada Petrus, bersama dengan Yesus harus bayar bait Allah, masuk ke bait Allah. Petrus berkata kita nggak punya uang. Ini kan sama dengan gereja sekarang, Pak. Banyak nggak punya uang kan. Tapi gereja ini mah kagak lah. Ini kan orang-orang hebat semua yang kebaktian. Aminin dong. Amin. Saya juga dulunya nggak punya apa-apa. Sekarang punya apa-apa lumayan gitu. Ya ini semua berkat Tuhan. Saudara tahu bahwa mungkin di antara semua murtadin ini, mungkin ya, kecuali senior saya Suproni itu lain cerita. Ya, yang murtadin sekarang, mungkin saya yang paling banyak dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Ini bukan soal berkat jasmani. Ini soal kesembuhan dari retak tulang belakang saya, saudara. Yang kedua ini tentang kesembuhan dari tumor ganas yang ada di kaki saya. Yesus itu hidup. Dia ada bersama-sama dengan kita, saudara. Dia datang sama saya lewat mimpi. Dia berkata, ketahui olehmu bahwa aku Tuhan yang ajaib. Hari itu saya mimpi, hari itu saya disembuhkan Tuhan. Saya bisa berlari. Saya bisa berjalan. Yang dulunya saya nggak bisa berjalan. Tanya Pak Dr. Rahatomo Jati. Kalau saya pergi makan bertiga, Rahatomo Jati, saya dengan Pak Buyung Nasution. Bukan Buyung Nasution. Sorry, itu mah Islam. Itu pengacara udah almarhum. Buyung Ismail, murtadin juga. Kami makan di Cakung, ada mall di Cakung. Saya pergi ke toilet, itu harus pegang tembok. Saya takut jatuh, rubuh, karena nggak kuat, jalan nggak kuat. 10 meter saya berjalan, saya harus berhenti, saya harus beristirahat. Berapa bulan saya mengalami itu di rumah. Kesemutan 24 jam, kecuali batok kepala saya nggak kesemutan. Di bawah ini kesemutan 24 jam. Makan kesemutan, BAB kesemutan, tidur kesemutan. Sepertinya saya bawa 100 kilo beban di kaki saya nggak bisa berjalan. Saya bilang sama Tuhan Yesus, aku gak mau hidup dengan penyakit. Kalau engkau mau sembuhkan, sembuhkanlah. Kalau enggak, cabut nyawa saya. Saya gak mau begini. Sudah dalam kondisi putus asa seperti demikian, habis doa siang di rumah. Jam 12 saya berdoa, kira-kira 1:30 siang, saya tidur. Tuhan Yesus datang lewat mimpi. Dia tepuk saya punya kaki 3 kali. Benar-benar saya rasakan 3 kali. Dan dia berkata, turunlah dari rumahmu dan berjalanlah, kamu sudah sembuh. Yang kedua, dia berkata, aku selesaikan segala urusanmu. Saya nggak ada urusan saya cuma jiwa doang. Tapi nggak tahu ya, Tuhan bilang, aku selesaikan segala urusanmu. Dan yang ketiga yang hebat, dia berkata, ketahuilah olehmu bahwa aku Tuhanmu yang ajaib. Begitu dia bilang Tuhan yang ajaib, saya buka mata hilang. Saya berdoa lagi jam 3 sore. Karena saya jam-jam Alkitab itu saya ikut berdoa di rumah. Jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 petang, jam 5 sore. Itu jam-jamnya doa saya di rumah. Itu jam-jam Alkitab. Tapi jam-jam Alkitab ini kan diambil oleh saudara kita Islam. Padahal itu jam doa, saudara. Kita lihat yuk. Saudara belum tahu ya? Masa sih? Itu jam doa itu. Ayo buka Kisah Rasul pasal 3 ayat 1. Kisah Rasul pasal 3 ayat 1.
Ini. Pada suatu hari menjelang sembahyang. Kalimat sembahyang bukan kalimat bahasa Arab. Kalimat sembahyang bukan kalimat bahasa Ibrani. Kalimat sembahyang bukan kalimat bahasa Yunani. Tapi kalimat sembahyang adalah kalimat bahasa apa di Indonesia? Sangsekerta. Digunakan oleh orang-orang Bali. Sembahyang Hyang Widiwase. Hyang Widiwase. Itu kalimat sembahyang. Kalimat apa ini kalimat sembahyang? Pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ngapain dia ke bait Allah? Kita lihat lagi Yohanes Kisah Para Rasul pasal 10. Pasal 10 ayat yang ke-9. Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-9. Ayat 1 dan ayat yang ke-4 mulai, dan kita lompat ayat ke-9. 10, keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan sudah kota Yope, kira-kira pukul berapa? Pukul 12. Kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke rumah Tuhan untuk apa? Untuk berdoa. Jadi yang tadi jam 3, yang sekarang jam 12. Jam 3 berdoa, jam 12 berdoa. Bukankah Islam mengambil ini? Islam jam 12 sholat lohor. Yang ketiga sholat asar. Berdoa, saudara. Saya mau tanya, jam 12 sama jam 3 saudara ngapain? Tidurkah? Kalau saudara kita muslim aja, waktu dia kantor, waktu dia kerja, dia minta izin sama bosnya. Mau sholat. Padahal ini Alkitab loh saudara. Kita enak-enak di rumah nonton TV. Waduh, ibu-ibu tuh, waduh. Tapi bukan ibu-ibu di sini. Ibu-ibu di sini mah rajin doa jam 12 siang. Rajin juga jam 2, jam 3 petang. Saudara, tapi yang saya maksudnya ibu-ibu yang di luar sana, doa. Akhirnya saya berdoa. Kita lihat lagi kembali, kita lihat kota Yope, naiklah Petrus ke rumah untuk berdoa. Ayat itu ayat 9. Nah sekarang ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kita kembali ke atas ayat 1 sampai dengan ayat 4. Masih Kisah Para Rasul, pasal 10. Pada suatu hari, di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, ia seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat ngapain? Ayat berapakah dia senantiasa berdoa? Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam berapa? Jam 3 petang. Makanya gereja Katolik ada yang suka bikin misa jam 3 sore. Padahal ini jam-jamnya mukjizat. Kalau saudara bisa mempraktekkan jam-jam mukjizat ini, hidup saudara akan lebih hebat daripada orang lain. Cuman kita nggak melakukan ini. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuknya berkata kepadanya, Cornelius, ada apa Tuhan? Dan malaikat berkata, ia menatap malaikat dan takut dia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua perhatikan, semua bukan separuh, semua doamu dan sedekahmu telah naik di hadapan Allah dan Allah mengingat kamu sekarang. Jadi kalau saudara sudah membaca Alkitab ini, saudara lakukan. Itu bagian yang terpenting dalam hidup kita. Tapi saudara tidak mendengar firman Tuhan ini, saudara tidak melakukannya, kita adalah orang Farisi. Enggak lama kok doa sama Tuhan. 15 menit, 20 menit bersyukur aja sama Tuhan. Sekali waktu Tuhan datang kepada kita dalam rumah kita, lalu dia berkata, malaikat berkata kepada kita, mau minta apa? Apa? Rumah di Permata Hijau Tuhan. Meminta apa? Gampang. Sama Tuhan itu gampang. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, iblis datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya domba-dombaku hidup
dan hidup dalam segala kelimpahan. Saya berharap orang Kristen yang ada di gereja ini maupun yang nonton di YouTube ini tidak ada lagi yang hidup dengan kekurangan. Kenapa? Tuhan semesta alam adalah Bapa kita, dan kalau Dia Bapa kita, tidak mungkin Dia membiarkan kita kecuali kita salah. Iya dong, Bapa membiarkan kita kalau kita salah. Bapak mana yang membiarkan anaknya salah lalu dia tidak menghukum? Itu bapak bejat, rusak kalau lihat anaknya salah dan dia tidak menghukum. Dan kita tidak pernah salah. Kalaupun kita bersalah, Tuhan berkata kepada kita, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Gak ada bapak seperti itu, saudara. Gak ada Tuhan di dalam Alkitab yang mengasihi manusia yang seperti itu. Gak ada. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Saya coba olah tentang Adam, manusia pertama Adam jatuh dalam dosa. Kan ini kan gagal, produk gagal. Adam ini kan produk gagal. Kenapa? Dia tidak menuruti perintah Tuhan. Tuhan bisa nggak melenyapkan Adam yang pertama ini lalu dia ganti dengan Adam yang lain? Bisa nggak? Sangat bisa. Tapi kenapa Tuhan tidak melakukannya? Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang menghukum. Dia datang kepada Adam. Di manakah engkau, Adam? Adam menjawab, dikala aku mendengar suara langkah kakimu di taman ini, lalu aku takut, aku menyembunyikan diri. Tidak berhenti sampai di situ. Lalu Tuhan membuat pohon dari cawan, lalu menutup ketelanjangannya Adam. Dan itulah Adam, dan itulah Tuhan kita. Sebejat apapun kita, serusak apapun kita, setidak adil apapun kita, ketidaksetiaan kita kepada Tuhan, secongkak dan sesombong apapun kita, Bapa tetap mengasihi. Tetapi ingat, kasihnya itu bisa saja terbatas. Kalau kita congkak terus menerus, tidak adil terus menerus, tidak setia terus menerus, Kitab Galatia berkata, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Sebab apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Yang pertama. Yang kedua, saya kasih kesaksian. Tentang Ibu Yati yang mamanya Noni yang punya 7 toko butik Noni di bawah ini. Saya berteman sama Ibu Yati mamanya ini. Lalu saya diundang untuk melayani seseorang. Saya merasa bahwa saya punya karunia. Bukan untuk sombong, tapi untuk pelayanan. Saya rasa saya punya karunia sejak dari dulu. Ada seorang Buddha namanya Pak Atet. Di tempat jualan dia juga di gereja Bethel yang ada di Teluk Gong. Karena ada gereja Bethel, ada yayasan, ada sekolah di situ dan ibu ini juga jualan di situ. Nah sekali waktu ada ibu ini berkata kepada Ibu Yeti, suami saya udah kena stroke, kira-kira ada nggak obat ya, kata istrinya Pak Atet nih kepada Ibu Yeti. Mau nggak dipanggil pendeta? Kalau pendeta mau ke rumah saya terima, kata dia. Akhirnya saya ditelepon. Datang ke sini, nih Pak Atet. Saudara tahu Pak Atet ini bukan sakit biasa, bukan sakit fisik, sakit karena penyakit yang lain, tapi sakit kejiwaan. Dia dikuasai oleh yang namanya ilmu batu. Dia batu suami istri. Ini batu suami istri. Ada 2 batu. Lalu batu ini awalnya sebesar ujung kepalan tangan saya. Sesudah dia rawat kurang lebih 10 atau 12 tahun. Batu ini bisa sebesar televisi 14 in. Batu hidup, batu hitam. Saudara tahu, jam 4 sore harus dikasih kopi pahit di bawah batu ini. Jam 9 malam harus dikasih daging makanan. Ada wafer, ada emping dan lain-lain. Batu ini memang hidup dan dia makan. Istrinya cerita sama saya, tengah-tengah malam ada yang kroak sama batu ini. Dia lagi makan. Saya lihat kok nggak ada mulutnya. Biasanya orang makan kada ada mulutnya. Ini batu nggak ada mulut bisa makan. Dan memang saudara, memang kopi itu habis. Kopinya habis.
Pak Atet ini punya industri seperti Homipet, tapi bukan merek Homipet, sendal. Home industry. Nah lalu dia habis gosok gigi pagi hari itu, dia ingin ke pabriknya, dia lumpuh layu. Sampai beberapa tahun itu, dia bawa ke dukun di Banten, dukun bilang nggak bisa. Dibawa ke dukun Cirebon, nggak bisa juga. Akhirnya terakhir pendeta. Memang pendeta jurusan terakhir, Pak. Nggak apa-apa, yang penting jemaat dulu masuk. Lalu saya datang ke rumahnya. Datang ke rumahnya bersama dengan pendeta Hermaja, udah meninggal. Bicara-bicara dengan Pak Atet, saya banyak melihat ada, kalau rumahnya orang Chinese kan ada yang lidi-lidi yang warna merah dan segala macam itu. Nah, hiu itu, hiu hewan laut. Nah, lalu akhirnya saya bilang, Pak Atet, mohon maaf nih, boleh nggak saya turunin itu benda-benda ini supaya Bapak sembuh? Boleh, kata dia. Udah saya turunin segala macam, akhirnya saya colek dia punya batu. Boleh nggak batunya saya bakar? Saya memang mau bakar tuh batu. Boleh nggak batunya saya bakar? Dan dia berkata, kalau Boksu, dia panggil saya Boksu, kalau Boksu mau bakar saya punya batu, pulang aja. Nggak usah doakan saya, kata dia. Saya bilang, Bapak udah ke dukun, orang pinter, di Cirebon, di Banten. Nggak bisa. Ke rumah sakit, diambil air sumsumnya, dokter udah angkat tangan, nggak bisa. Tinggal satu yang belum, Yesus. Bapak jamin setelah Bapak bakar batu saya sembuh, saya nggak jamin. Enak aja saya harus jamin. Saya nggak jamin. Tapi Yesus Kristus Tuhan saya mengutus saya kemari, dia punya rencana. Kalau batu Bapak sudah bakar dan bawa ini batu, kalau saya nggak sembuh, kemana saya harus cari Bapak? Nggak usah cari saya, cari Yesus. Yesus nggak tahu dia di mana, kata dia. Kan saya mesti cari pendeta yang bakar semuanya barang, kata dia. Ya kan barang ini kan memberi hidup, memberi rezeki untuk dia. Gitu, batu ini memberi kekayaan. Kalau Bapak bisa jamin, saya serahkan batu. Saya bilang, saya jamin. Udah mentok. Udah jamin aja, udah selesai kan. Udah saya ambil minyak urapan, saya doa dengan minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, penyakit ini keluar pergi dari Pak Atet dalam nama Yesus Kristus. Keringat saya keluar sebesar biji jagung. Saya pikir dia bangkit dan hidup hari itu. Tapi enggak. Saya pulang. Saya bilang sama istrinya, Bu, nanti malam mau tidur kasih minyak ya. Ini minyak. Bilang aja, gak usah doa panjang-panjang. Bilang dalam nama Tuhan Yesus suami saya sembuh. Dengan minyak, kasih. Kami sore itu pulang jam 4. Dia tidur kira-kira habis nonton Dunia Dalam Berita jam 9. Dia bilang sama istrinya, Mam, mana tadi minyak yang dikasih sama Boksu? Ini ada, saya udah mau tidur. Coba kasih minyak, kata dia. Udah, itu istrinya borehin minyak dari ujung kepala sampai ke kaki. Bilang dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan perkataan pendeta itu, suami saya sembuh. Udah dia tidur. Dia tidur, kira-kira jam 11 atau setengah 12 malam, Yesus datang. Ini orang baru percaya itu hari, saudara. Sorenya kami layani, Yesus datang. Dia berkata, ada orang dia mimpi, orang tinggi gede, pakai baju putih, angkat saya dari tempat tidur, lalu dia banting saya di atas tempat tidur. Saya kaget, saya bangun, kata dia. Dia colek istrinya, dia cerita sesudah saya datang ke rumahnya kedua kali. Dia cerita, saya colek istri saya, ini saya mimpi atau apa gitu. Mam, bangun. Coba, ini aku kok bisa bergerak, kata dia. Istrinya berkata,
Coba turun dari tempat tidur. Itu Pak Atep turun, saudara, jalan. Saya begitu besoknya diterima telepon, isinya berkata, Pak Pendeta, tolong datang ke rumah. Suami saya udah bisa jalan, kata dia. Saya datang ke rumahnya, mukjizat Tuhan terjadi. Itu baru percaya Yesus. Hari itu dia percaya. Hari itu juga dia terima mukjizat. Begitu baiknya Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita yang selama ini mengenal dia, melayani dia, beribadah kepadanya. Makanya Nabi Yeremia berkata kepada Tuhan, bayangkan aja Nabi mau nasihati Tuhan tentang keadilan. Nabi loh sudah, memang benar Nabi besar. Tapi ya Tuhan jangan dinasehati dong. Kok nekat banget mau nasihati Tuhan. Kita baca satu ayat ini, kisahnya Yeremia mau nasihati Tuhan. Yeremia pasal yang ke-12 ayat 1, 2 dan ayat 3. Iya, kitab Yeremia pasal 12. Yeremia berkata begini, mungkin juga pengalaman Yeremia ini kita juga sedang terjadi. Kita selalu berkata, kenapa dia orang gak ke gereja kok hidupnya enak-enak, orang gak ke gereja hidupnya enak-enak, orang gak kenal Tuhan hidupnya enak-enak. Sementara saya ke gereja kok hidupnya susah, saya melayani Tuhan kok hidupnya susah. Tuhan tidak adil, ini Yeremia berkata. Engkau memang benar ya Tuhan, dan aku apabila berbantah dengan engkau, tapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. No. Manusia mau tuntut keadilan dari Tuhan. Keadilan macam apa? Nah inilah keadilan yang diminta oleh Yeremia kepada Tuhan. Mengapa hidup mujur orang-orang fasik, senantiasa semua orang yang melakukan tidak setia. Orang fasik, orang yang tidak setia kok hidupnya enak-enak gitu loh saudara. Iya kan? Juga sedang terjadi kan sekarang ini saudara. Orang gak ke gereja justru banyak kaya. Ya saudara. Nah Yeremia berkata, aku mau berbicara tentang keadilan. Memang engkau selalu di mulut mereka tapi jauh dari hati mereka. Ayat yang berikut Tuhan berkata kepada Yeremia. Lihat, ya Tuhan engkau mengenal aku dan engkau melihat aku. Engkau menguji aku dan hatiku terhadap engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba dan sembelih mereka. Bayangkan aja Tuhan, Yeremia menuntut kepada Tuhan untuk sembelih orang-orang fasik. Orang-orang yang tidak setia. Sembelih mereka Tuhan. Korbankan mereka karena mereka tidak setia. Mereka telah menikmati berkat. Saya katakan kepada saudara hari ini. Mungkin saja peristiwa Yeremia ini sedang kita alami. Kita cemburu dengan orang. Kok dia gak ke gereja, dia hidup enak. Saya ke gereja kok hidup susah. Ya kan? Orang-orang yang gak ke gereja, gak ibadah kepada Tuhan. Kok hidupnya sehat. Kok saya yang pelayanan, saya ke ibadah sama Tuhan. Kok hidupnya sakit-sakitan. Tuhan tidak adil. Kita mau bicara tentang Tuhan, tentang keadilan. Saya lewat peristiwa Pak Atet Batu Hitam ini. Satu keluarga saya baptis. Hebat memang. Pekerjaan Tuhan itu. Dari Yesus Kristus lahir dia mati. Sampai dia bangkit naik ke sorga. Dia terus memberikan kekuatan kepada kita orang-orang percaya. Dia terus memberikan kekuatan kepada kita para pendeta dan hamba-hamba Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena kesetiaan itu mahal. Ada banyak suami yang tidak setia terhadap istrinya. Bukan saya. Ada orang tua yang tidak setia kepada anaknya dan ada anak yang tidak setia kepada orang tuanya. Maafkan saya kalau saya harus singgung saudara. Tapi lagi-lagi bukan di sini. Di tempat yang lain. Setialah kepada Tuhan. Amin. Setia sama Yesus. Dari awal kita percaya Yesus sampai mati kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Bagian yang pertama, sekarang bagian yang kedua. Level kita ada di top atas. Yang kedua, Pak Pendeta dan para pengerja dan jemaat Tuhan, bagi yang ada di gereja ini maupun yang ada nonton live streaming, sedang marak. Ada orang-orang yang di luar Kristen, bahkan ada orang-orang yang ada dalam Kristen.
melecehkan Alkitab. Alkitab dilecehkan secara sembrono. Yesus dilecehkan secara sembrono, saudara. Ada orang-orang yang berbuat jahat terhadap Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya mau katakan kepada saudara, ini terus akan masif sampai akhir zaman. Orang-orang yang menghina Kristen, orang-orang yang menghina Yesus, orang-orang yang merubah ayat-ayat Alkitab, itu akan terus ada sampai kapanpun. Kalau saudara lihat di TikTok, lihat di YouTube, itu 24 jam mereka ngomongin Alkitab, padahal bukan orang Kristen. Mereka melecehkan Alkitab. Dan dengan masifnya hal yang seperti demikian, pertama, kita jangan diam dan jangan mingkem. Bergerak terus. Untuk yang pertama, menjadikan orang Kristen serupa, segambar dengan Tuhan. Kita bukan mencari sorga. Sorga pasti kalau bersama-sama dengan Yesus. Amin. Tapi kita bukan mencari sorga. Bukan, saudara. Kita mencari serupa, segambar dengan Tuhan. Kita lihat satu ayat. Di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita Filipi pasal yang ketiga. Nah, ini kitab saya itu. Kitab ini sudah dibaca. Bukan puluhan kali. Ini udah ratusan kali. Huruf kata dan kalimatnya saya tahu posisinya di mana. Saya hafal Bible. Kita baca mulai dari ayat yang ke-6. Mulai. Pasal 3 ayat yang ke-7 mulai. Paulus mulai dengan perkataan ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu anggap rugi karena pengenalanku akan Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Dan karena dialah aku melepaskan semua itu dan menganggapnya apa? Sampah supaya aku dapat memperoleh Kristus. Ayat 9. Dan berada dalam dia bukan karena kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10. Yang ku kehendaki, kata Paulus, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, ayat 11, supaya aku pada akhirnya memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Serupa. Kita pendeta, ajarin orang, bukan untuk mencari yang lain. Ajarin orang, jemaat kita, benar-benar untuk menjadikan mereka serupa dengan Kristus. Kalau udah serupa dengan Yesus, tadi ada nyanyian yang berkata, kalau Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Kalau saudara sudah serupa dengan Yesus Kristus, saudara ada di kubur pun, Kristus berkuasa membangkitkan saudara. Karena Yesus Kristus juga hidup dari antara orang mati. Ada haleluya, serupa, segambar dengan tujuan daripada semua orang Kristen adalah serupa segambar dengan dia dan ketemu dengan Yesus dalam kemuliaan. Itu akhirnya yang itu, saudara. Kita lihat lagi di dalam satu ayat ini, ya saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Kisah Para Rasul, buka ke belakang, Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Pasal 20 Kisah Para Rasul, saya baca lagi ini ayat yang sungguh-sungguh hebat. Paulus tentu jemaat yang dia layani ini jemaat sedikit, jemaat kecil, bukan jemaat banyak, jemaat kecil dan sedikit jumlahnya. Tapi dia berkata apa di dalam pengalaman ini ditulis oleh tabib Lukas.
Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh makhluk Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik daripada gembala jemaat Allah yang diperoleh dengan darahnya. Aku tahu, kata Paulus, bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk di tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan ada di antara kamu sendiri akan yang muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka membenarkan supaya mengikuti, keluar untuk tidak lagi mengikuti jalan Tuhan. Ayat yang berikut, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang dan malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu supaya kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Layani jemaat, keluarga yang ada di rumah, layani anak-anak kita. Bawa mereka supaya mereka serupa segambar dengan Tuhan. Saya sedikit singgung tentang dalam saudara kita agama Islam. Saudara, mereka mempercayai 4 kitab. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud. Yang ketiga kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa. Yang keempat kitab Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Kalau kita tanya saudara kita Muslim, ditanya isi kitab ini apa? Enggak ada yang jawab. Kitab Taurat Musa itu bukan saja 10 perintah, the 10 commandment itu bukan. Tapi banyak korban di situ. Sementara Al-Quran tidak ada korban. Lalu apa yang disempurnakan oleh Al-Quran? Dengan datangnya kata pengakuannya kitab Musa. Al-Quran menyempurnakan kitab Taurat Musa. Lalu yang kedua, kitab Zabur, kitabnya Nabi Daud. Kalau kitab Nabi Daud itu sama dengan Mazmur di dalam Alkitab, maka Mazmur dalam Alkitab ini bukan kitabnya Daud. Kitab Mazmur bukan kitabnya Daud. Ada banyak penulisnya, mungkin 5 atau 6. Yang pertama penulis kitab Mazmur ini adalah Musa. Mazmur 90 sampai dengan Mazmur 100 itu saya hafal itu kitab. Diawali dengan perkara yang pertama, doa Musa abdi Allah. Jadi bukan kitab Daud. Doa Musa abdi Allah, ya Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun sebelum gunung-gunung dilahirkan. Dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah anak-anak manusia sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu atau sama seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Saya hafal dari 90 sampai 100. Dan itu bukan kitabnya Daud, bukan kitabnya Daud, kitabnya Musa. Lalu masuk lagi Mazmur 127, itu juga bukan kitabnya Daud, itu kitabnya Salomo, tulisan Salomo. Saya juga hafal itu pemazmur. Sia-sialah kamu bangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Sia-sialah pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan mengawal kota. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Dan kamu makan roti yang kamu peroleh dengan susah payah. Sebab Tuhan memberikan rezeki kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Itu kan bukan kitabnya Daud. Itu kan kitabnya Salomo, tulisan Salomo. Sampai beberapa pasal ke depan. Lalu pasal 73. Sampai dengan 79. Itu kan Bani Asaf, bukan kitabnya Daud. Saudara baca nanti. Lalu Mazmur 42 sampai dengan Mazmur 40 sekian itu adalah Bani Korah. Kitabnya anak-anaknya Korah. Lalu di mana kitabnya Daud? Kitab Mazmur bukan kitabnya Daud. Maafkan saya sahabatku Muslim, itu meyakini 4 kitab.
Tuhan yang diberikan kepada kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud, kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa, atau kitab Al-Quran yang diberikan kepada Rasulullah SAW, lah itu adalah bagian dari keyakinan Islam. Tapi saya katakan kepada jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, Zabur bukan, Mazmur bukan kitabnya Daud. Mungkin hanya 40% dari kitab Mazmur itu tulisannya Daud. Yang lainnya tulisan orang. Saya banyak mempelajari kitab ini, saudara. Dan saya melihat bahwa kegerakan untuk mengeluarkan orang beriman kepada jalan yang sesat sedang masif terjadi. Kalau kita tidak bergerak bukan berarti kita takut untuk penginjilan, bukan. Sayangkan jiwa-jiwa orang-orang yang tidak kuat di dalam iman, tidak memiliki pengetahuan Alkitab. Lalu karena pertanyaannya demikian, lalu mereka keluar dari kebenaran. Jadi mualaf. Saya sempat nonton itu debat Kainama sama Esra Soru. Keren itu. Lalu ada yang bertanya di situ. Namanya siapa ya? Mu'alaf namanya. Bukan mu'alaf namanya, mantan sudah jadi mu'alaf. Dia tanya begini. Pada waktu Yesus bangkit, kan ibunya Maria kan tidak kenal itu yang namanya Yesus. Heran saya, heran. Dia menggunakan ayat Alkitab Yesus bangkit. Tapi ayat Al-Qur'annya Yesus Isa Al-Masih enggak mati dan enggak bangkit, naik ke surga. Dia dalam satu hal menggunakan ayat Alkitab untuk menuduh bahwa Maria bundanya aja enggak kenal Yesus, apalagi yang lain. Jadi Yesus itu tidak mati dan tidak disalib. Untung Esra Soru yang ngomong. Bukan Kristen abal-abal. Kalau Kristen abal-abal, kan dia pertanyaan itu, jawab aja nggak usah panjang lebar, jawab iya atau tidak. Bayangkan aja itu. Roh Tuhan ada sama Esra Soru. Esra Soru bilang begini, kamu salah baca ayat Pak. Itu yang temu dengan pertama kali Yesus bangkit itu, bukan Maria ibunya Yesus, itu Maria Magdalena. Dan memang itu Maria Magdalena bukan ibu Marianya ibunya Yesus. Anak sekolah minggu juga ada tahu itu mah. Apalagi pendeta Adi Burhanuddin. Apalagi kita yang sudah lama jadi Kristen tahu itu. Bahwa yang pertama kali menemui Yesus dalam bangkit dari antara orang mati adalah Maria Magdalena. Bukan Maria ibunya Yesus. Secara masif. Ada orang-orang yang sudah keluar dari Kristen dan ikut agama yang lain. Kasihan kita, jemaat Tuhan ini harus dibenahi, harus diberitakan bahwa mereka satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang bisa membawa manusia ke surga, tidak ada yang lain kecuali Yesus Kristus. Enggak ada. Abraham ada kuburnya, nabi-nabi yang lain ada kuburnya, nabi dalam Alkitab ada kuburnya, nabi yang di luar Alkitab ada kuburnya. Yesus Kristus kuburnya kosong, dia bangkit dari kematian dan dia naik ke surga. Dan Alkitab berkata dia juga akan datang kembali untuk menghakimi orang hidup dan orang mati. Kalau dia nabi, nabi siapa? Kalau dia manusia biasa model apa yang akan datang kembali di akhir zaman untuk menghakimi orang hidup dan orang mati? Hanya Tuhan yang bisa menghakimi orang hidup dan orang mati, bukan nabi. 30 tahun sesudah Yesus naik ke sorga, lewat rasulnya Yohanes Pembaptis, Yohanes Rasul di Pulau Patmos. Dia berbicara terus terang. Selama ini dia tidak pernah menyampaikan ini kepada para muridnya. Makanya Thomas berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu cukup bagi kami. Tapi begitu dia udah naik ke sorga 30 tahun lewat Rasul Yohanes. Apa yang dia sampaikan? Yuk kita lihat. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Kita Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8.
Demikian firman Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Yang terakhir apa? Yang terakhir apa? Yang Maha Kuasa. Jadi Yesus Kristus itu bukan Tuhan yang berkuasa, tapi Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Ini yang ngomong bukan rasul, ini yang ngomong bukan nabi, ini yang ngomong bukan tokoh politik, ini yang ngomong bukan presiden Indonesia, ini yang ngomong adalah Yesus Kristus yang dari sorga, ngomong kepada para muridnya yang namanya Yohanes. Oh iya, 5 menit lagi. Nah, kalau saya sudah di mimbar kadang-kadang lupa waktu. Dan memang harus dikasih tahu supaya kan saudara juga mau pulang. Saya tutup dengan yang terakhir. Nggak lengkap kalau yang nggak yang terakhir ini. Iya, 2 Korintus pasal 6 ayat 10. Kitab 2 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasal 6 10 saya baca di sana demikian. Oh, bukan 2 Korintus pasal 6, 2 Korintus pasal 5, sorry. Pasal 5. Pasal 5. Ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat sekian nanti saya ketemu. Bagiannya terakhir dari khotbah ini supaya kita bergerak terus dan jangan diam. Yakinkan orang, ini yang harus mereka lakukan. Tetapi Allah lah yang justru menetapkan kita untuk menjadi hal itu dengan mengkaruniakan rohnya kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa apa? Tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami diam di dalam tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Ayat berikut. Sebab itu hati kami apa ini? Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena hati kami tabah dan terlebih-lebih kami beralih dari tubuh ini dan menetap kepada Tuhan. Ayat berikut. Sebab itu jugalah kami berusaha, baik kami perhatikan, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami di luar tubuh ini, kami berkenan kepada Tuhan. Bagian yang kedua dari pelayanan kita adalah membawa manusia Kristen berkenan kepada Tuhan. Saya tutup yang terakhir. Ayat berikut 10. Sebab itu kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya. Baik maupun jahat. Kobarkan terus pelayanan. Jangan pernah berhenti dan jangan diam. Bawa jemaat untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dan yang kedua, ajar mereka supaya mereka tetap berkenan kepada Tuhan. Kalau sudah berkenan kepada Tuhan, hidup enak dan gampang. Saya khotbah bukan hanya Alkitab, tapi juga pengalaman hidup. Saya iring Yesus, saya sudah 39 tahun jadi pengikut Yesus. Dan 33 tahun ini jadi hamba Tuhan. Saya tidak pernah hidup dengan kekurangan. Tuhan pelihara saya, Tuhan juga pelihara saudara. Dan saya tidak hidup dengan hutang piutang, saya tidak pernah meminjam, saya tidak pernah meminta kepada siapapun. Dan Tuhan memenuhi segala kebutuhan saya. Tuhan juga memenuhi segala kebutuhan saudara dan kita semua yang nonton channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.